Kenapa 50-50? Itu nanti bertengkar. Niatnya rukun tapi nanti tidak rukun. Oke. Ini podcast lanjutan karena saya terlalu sedih kemarin sehingga tidak bisa membicarakan hal-hal yang menggairahkan. Karena bagaimana beliau namanya siapa? Haris, Pak. Pak Haris. Iya. Anda namanya? Nanang, Pak. Nanang. Haris ini nomor 3 dari 5 bersaudara. Nanang bungsu dari 5 bersaudara. Tapi sekarang tinggal 3 karena yang 2 meninggal. Salah satu juga meninggal karena COVID. Nah, beliau ini kena COVID sampai diamputasi 2 kakinya. Saya baru tahu ini bahwa orang kena COVID sampai diamputasi. Tapi itu sudah kita bicarakan di podcast yang kemarin. Sekarang kita bicara yang bagaimana seorang yang kena COVID sampai diamputasi 2 kakinya, tapi masih semangat membangun usahanya sampai ke pabrik. Nah, ini kan Anda berdua karena yang 2 meninggal, yang 1 dokter nggak mau ikut ini, sehingga tinggal berdua. Berdua ini bagi sahamnya bagaimana? Kita karena awal Pak dulu terbentuknya ini untuk kita memang guyup ya, orang Jawa guyup hanya ya sudahlah kita 50-50. Kita 50%. Mau rukun, mau adil, jadi ya 50-50 karena tadi sempat ngomong bahwa 3 bersaudara ini sudah semacam bersumpah untuk rukun seumur hidup karena bapak sudah nggak ada, ibu nggak ada, saudara tertua juga sudah nggak ada. Nah, bagi saham pun 50-50. Sebetulnya hampir saya kritik tadi. Kenapa 50-50? Itu nanti bertengkar. Niatnya rukun tapi nanti tidak rukun. Tapi ternyata ada jalan keluar, yaitu go public. Sehingga biarpun sahamnya sama, nggak ada masalah lagi. Karena go public adalah salah satu cara untuk exit dari persoalan-persoalan konflik keluarga. Begitu. Jadi 8 perusahaan ini siapa direktur, siapa komisaris? Kalau yang 1 saya komisaris, dia direktur. Sementara kalau dia komisaris, Anda direktur. Direkturnya berapa? Direkturnya kita nggak banyak Pak, karena kan kita ini jadi paling cuma 1 atau 2. Iya ya, nggak apa-apa, simpel. Nggak apa-apa yang jadi nggak usah ada direktur utama. 1 direktur, 1 komisaris, nggak apa-apa, efisien, simpel, cepat mengambil keputusan supaya berkembang begitu. Nah, usaha pertama kali kan ini nggak ada bapak, nggak ada ibu, masih kecil, kemudian sekolah juga sampai universitas semua. Usaha pertama setelah selesai kuliah apa? Setelah kuliah Pak, masing-masing karena kan orang tua juga tidak ngajarin kita bisnis ya Pak. Iya, karena guru dan rumah tangga. Cuman orang tua kita itu mengajari bahwa harus bisa Pak mencari hikmah dari sesuatu Pak. Jadi misalkan beliau bicara tentang apa, dia selalu ngomong ke kita apa sih kesimpulannya. Jadi kita semua mendapatkan pelajaran dari sana. Lah, nggak pengen jadi pengacara, kan sarjana hukum? Enggak juga sih Pak, pada waktu itu kita kerja di salah satu bank gitu. Oh, Anda kerja di bank? Iya, di bank karena bank apa? Bank Bali Pak. Oh, Bank Bali, saya kenal bosnya. Ya. Bank yang sangat baik waktu itu. Tapi kan kita yang bawah-bawah Pak, jadi mungkin nggak sampai ke sana. Cuman pada waktu itu memang shortcut aja Pak, jadi karena saya kuliah, kita harus bisa butuh untuk mendapatkan penghasilan atau apa di sana. Tapi hikmah terbesar Bapak sama Ibu dulu bicara bahwa ya memang yang paling itu sih harus jadi pengusaha. Dia bilang karena saya Muslim, dia mengajarkan seperti Rasulullah seperti itu. Kita punya Nabi ini pengusaha. So simpel terus kebetulan kita terus kumpul. Kakak saya yang almarhum yang itu pada waktu itu jadi salah satu sekretaris Pak di perusahaan, jadi di perusahaan kayu pada waktu itu. Jadi dia hanya sebagai sekretaris perusahaan, terus pada waktu itu akhirnya banyak order melalui dia, tapi di perusahaannya itu tidak bisa menyiapkan order tersebut. Nggak mampu, kapasitasnya kurang besar. Bukan kapasitas Pak, jenis-jenis tertentu. Kalau kapasitas ada order-order tertentu perusahaan itu nggak bisa melayani. Terus? Nah, akhirnya kakak saya bisa mencarikan di mana dari sana jadi usaha. Bicara, diskusi sama adik-adiknya sama kalau dia langsung ke situ kan juga nggak enak. Tapi yang paling ini bagi dia adalah dia tidak mengkhianati perusahaannya karena memang itu order yang tidak bisa disiapkan di perusahaan tersebut, ya sudah. Terus suruh kakaknya
Adiknya. Pada waktu itu saya sama Pak. Oh, Mas Haris. adik kamu kerjakan ini gitu. Nggak langsung kerjakan Pak. Jadi ya harus cari inilah dulu lah sebelum sampai ke sana juga masih kita mencoba usaha yang lain bukan di sisi yang sama gitu. Apa kalau usaha bareng misalkan itu tadi buat Pak pada waktu itu penggemuan ayam ya Pak ya. Oh, yang harus kandang ayam. Kandang ayam jadi gitu. Jadi usaha pertamanya ayam. Ayam malahan sebelum Di Mojokerto. Di Mojokerto Pak. Berapa puluh ribu ayam? Nggak banyak Pak, awalnya 1.000 ya, 2.500. Terus juga itu pun ikut kemitraan jadi kan, terus dari kemitraan ternyata sampai sekarang bisnis ayamnya masih ada? Insya Allah kalau nggak ada halangan tahun ini Go Public itu tadi Pak. Oh, ayamnya juga akan Go Public. Kalau pertama dulu 2.500, sekarang sudah berapa ribu? Kita nggak concern di situnya Pak, tapi kita concern di perdagangan ayamnya. Oh, perdagangan ayam. Jadi bukan di pengembukan, Frozen ya? bukan Pak. Jadi ayam itu ada yang kita bekukan kita jual, terus ada juga yang masih dalam bentuk fresh, yang kita untuk wilayah tertentu itu yang kita jual dalam bentuk fresh. Oh, beli dari orang lain. Beli dari orang lain. Betul. Tapi kandang masih punya. Kandang sudah nggak lagi. Nggak lagi akhirnya. Ya. Enak jadi pedagang. Karena kalau jadi pedagang ini kan nggak ada rugi. Kalau punya kandang sendiri malah bisa bangkrut. Pinter. Nah, itu masih ada tapi sudah bukan kandang tapi perdagangan. Betul Pak. Terus usaha kedua apa? Kayu. Usaha kedua kayu. Karena sudah punya modal dari ayam. Modal dari ayam sama kakak saya tadi bisa menyisihkan dari itu tadi dari yang Ya, yang nggak bisa dikerjakan di sana. Tapi kakaknya berhenti nggak dari perusahaan itu? Akhirnya beliaunya capek karena yang sebelum kita Go Public itu dia sengaja mengundurkan diri dan mencoba join di pabrik baru ini. Adik-adiknya. Itu diapakan sih kayu itu? Kayu simple Pak, air dry. Jadi kayu itu cuma dipotong, dihaluskan. Jadi kita spesialis di door jam, window jam itu namanya kusen ya. Oh, kusen. Itu aja kita kirim ke Asia Selatan. Pabrik kusen ini ya? Pabrik kusen Pak. Tapi kita tidak punya pabrik Pak. Jadi kita cuma sewa. Enggak trading, kita sewa atau kita jasakan aja. Oh, wah pinter ya. Jadi nggak perlu investasi, Itu nanti di target berikutnya karena ternyata saya baru sadar Pak, IPO itu jangan diceritakan semua. Jadi ceritakan di perdagangannya dulu deh. Nanti untuk jaga saham nanti. Siapa tahu. Supaya sahamnya bisa terus terjaga. Nah itu ekspornya ke Asia Selatan tuh India atau Bangladesh? Nepal Pak, India, Nepal sama Sri Lanka ya. Itu kayu khusus. Kayu keras, rimba Pak, kayu keras. Jadi ada kayak meranti, penggerai. Oh, oke. Begitu Pak. Jadi sudah berapa tahun kayu? Total dari sana sekitar 10 tahun ya. 10 tahun. Masih sampai sekarang ya? Masih bertambah ordernya? Bertambah Pak. Lo kan belakangan ada problem kayu sulit didapat. Makanya informasi sampai ke bawah itu pada waktu kita Go Public pertama coba ini kan. Kita ada 5 faktor yang kenapa sih kita susahnya setengah mati. Jadi kita hanya yang pertama jelas UKM ya Pak. Terus yang kedua kan isu tentang kayu adalah tahu sendiri lingkungan, lah Pak. Jadi bukan hanya lingkungan, jadi sunset Pak. Ada going concernnya kamu dari mana ini begini. Terus yang ketiga juga market, pasar dan lain-lain. Terus permodalan juga atau menjaga. Hebat loh, Anda dalam kondisi seperti itu Anda berani Go Public. Hebat. Dan sukses lagi. Enggak juga sih Pak ya. Karena gitu aja Pak. Nah dulu. Sekarang jadi tadi udah ayam, berkembang ke perdagangan ayam, kemudian kayu karena sudah punya modal maka perdagangan kusen. Terus nomor 3 apa? Perusahaan apa? Resto Pak. Resto aja sih ya. Buka restoran. Buka kafe. Manajemen resto. Manajemen resto Pak, maaf. Oh manajemen resto. Jadi nggak ada restonya. Ada restonya. Punya banyak. Enggak Pak. Cuman ini tapi karena kita sudah suka Pak, maksudnya kan kita itu tidak ini Pak, kita kan kalau dengan perbankan maaf nih karena kan dari sisi aset, dari sisi jaminan enggak, hanya kita tahu kalau kita butuh duit beneran ya sudahlah harus Go Public. Makanya targetnya nanti mudah-mudahan kalau nggak ada jalan, kalau nggak ada halangan ya harus IPO juga. Yang restonya ini? Yang resto. Wah. 4 apa?
4 kita semacam ini Pak, tapi dari awal sebenarnya ini. Saya tahu bahwa nanti dia nggak boleh cerita semua karena tadi itu kalau go public itu semuanya nggak boleh diceritakan supaya nanti ada cerita lagi gitu. Tapi nomor 4 masih boleh diceritakan. Boleh Pak. Apa? Jadi yang keempat itu kita dengan ekosistem kita buat namanya Darbiling Pak. Jadi Darbe itu tadi nama Sudarmi saya. Memiliki ya Clippers. Jadi Darbiling itu semacam apa Pak? Alat transaksi marketplace. Jadi bukan marketplace Pak, sebenarnya alat pembayaran di sisi kita. Simple. Pada waktu kita buat pada waktu itu, kemudahan pada waktu itu setiap hari kita mengeluarkan cash Pak untuk sopir, untuk kuli, untuk apa itu kan cash setiap hari. Ketika kita minta untuk membuka salah satu rekening di bank tertentu, banyaklah alasannya mereka lah yang Pak kita inilah Pak kena biaya admin lah Pak kena apalah. Ini kita berpikir Pak, bagaimana kalau kita membuat transaksi pembayaran aplikasi m-bankingan versi kita yang digunakan untuk internal kita dan akhirnya bisa skup kecil aja gitu. Kecil aja Pak, kecil aja terus itu bikin softwarenya. Bikin softwarenya bisa di-download di iOS sama di Google Play Store kita dan sudah jalan. Kalau transfer antar bank free, jadi mereka yang kecil. Ini jalan sekarang. Jalan Pak, sekarang sudah ada. Sudah berapa tahun jalan? Ya sejak awal-awal tadi. Siapa yang punya pikiran ini? Pinter sekali. Enggak juga, kan simpel aja kan. Gini loh Pak, kita bicara sama si misalkan anak-anak kasir itu kan setiap hari ngeluarin cash. Kenapa sih kamu harus cash? Kenapa tidak membuka ini loh Pak? Misalkan kan sudah harus kita budayakan tuh pakai M-banking atau ini elektronik lah. Elektronik. Kenapa Pak bisa nggak gini ya coba deh. Kebetulan karena di internal kita juga ada tim IT yang bisa nggak buatin ini kan karena teknologi coding kan orang sini sama orang Thailand sama orang Ukraina kan sama karena ilmu pasti. Saya juga minta teman-teman saya semua belajar coding. Pertama saya langsung bilang gini, ini head to headnya sama salah satu bank yang itu dengan ini loh bisa nggak? Versi kita bilang versi kita coba ya Pak. Bisa, ini Pak. semut lawan gajah. Bisa Pak. Oke. Kita namanya apa? Ya sudah Darbiling aja kita guyonan Darbiling. Udah berapa tahun itu? 2 tahun mungkin Pak. Udah tahun. Nah, targetnya ini mau IPO juga. Ya harus Pak. Wow. Pak, nomor 5 masih boleh diceritakan nggak? Nomor kelima sih mungkin nggak apa-apa sih ya Pak ya. Nggak terserah. Saya nggak maksa. Saya kan bukan jaksa. Zamannya sudah seperti ini kita untuk mempermudah mungkin Pak. Kalau tidak ini ya disampai ke keuangannya jadi ada. Tapi koperasi Pak, koperasi aja. Jadi koperasi gitu yang nanti nyambung ke digital koperasi versi kita itu yang nanti ujungnya sih nanti koperasi ini memegang jaminan equity Pak. Dari beberapa ini kita, jadi kalau mau ini equity yang kita maaf nih. Jadi kita ini ini koperasi digital. Koperasi digital ini Pak. Jadi kalau orang mau pinjam equity Pak, jadi saham kita maunya begitu sudahlah kita nggak urusan sama apa kayak tanah kayak atau apa kayak atau apa. Jaminan harus saham. Jaminan saham Pak. Jadi mungkin kita nanti sampai ke sana. Belum pernah ada ini ya? Nggak tahu. Anda ini belajar di mana? Lu nggak, ya ini ya gitu itu aja bahkan tinggal mengalir aja. Ini sekolahnya bukan finance. Enggak juga. Ya cuma itu aja sih Pak. Maksudnya kan gini loh Pak. Sekarang kan orang misalkan minta bantu kita untuk IPO. Oke deh. Kita sampai ini deh. Sampai ya mungkin itu dari pelajaran itu yang kita bisa karena kan itu belum berjalan. Yang apa Pak? Koperasi. Yang nomor 5, koperasi. Koperasi sudah berjalan. Sudah berapa lama? Masih setahun ya. Setahun. Oke. Nomor 6 masih boleh diceritakan. Nomor 6 yayasan sih Pak, yayasan aja yang nanti non profit tapi ya so far non profit sama not for profit itu berbeda. Ya. Nomor 7, nomor 8 itu masuk yang atasnya tadi Pak. Jadi gabungannya yang kayu ini masih ini turunannya sudah berjalan. Alhamdulillah berjalan. Nomor 8 masakan ayam, ya itu masuk di sana, ada di sana. Ada di situ. Oke. Hebat. Nah, sekarang yang go public pertama apa? Kayu tadi. Kayu Pak. Jadi ticker kita kebetulan tahun berapa? Oktober 2009. Juli 14 Juli karena kemerdekaan Amerika. 4 Juli ya. 4 Juli. Amerika merdeka 4 Juli ya 4 Juli tahun 2019. Belum ada Covid ya? Belum Pak. Belum. Akhir tahun ya. Covidnya akhir tahun. Covidnya akhir tahun. Nah, persiapan untuk IPO itu berapa lama?
waktu itu kayak? Waktu itu kita 2000 hampir lama Pak, 2016 kok ya, Pak. Iya. 2016 2000 sampai 2015. Itu berapa tahun berturut-turut laba sebelum? Ketika 3 tahun. IPO 3 tahun berturut-turut laba. Kemudian pakai konsultan. Awalnya juga, Ya. Terus akhirnya nggak pakai. Akhirnya ya Ditangani sendiri. Ditangani sendiri karena sudah bisa. Tapi kan tetap kan harus ada legal. Oh iya, Oh, itu iya. kan kita. Jadi kita biasanya Pak emiten itu diminta, kamu punya ini, siapa yang ini, atau kamu yang memilih. Kalau yang kedua ini yang kalau tidak ada. Oh, tapi Anda sarjana hukum juga. Kemudian kan tetap harus ada arranger. Anda harus pakai kan? Arranger itu yang saya bingung. Maksudnya arranger apa underwriter Pak? Underwriter. Underwriter. Kalau underwriter ya pasti karena dia Ada. kan yang stempel. Underwriternya full commitment. Boleh di ya. Nggak mau ngomong. Nggak apa-apa ya. Nggak mau Iya, ngomong. iya. Oke, silakan. Nah, kan orang bilang bahwa Anda bilang ini UKM, tapi go public. Dan ketika go public itu kan ibaratnya celana dalam pun kan boleh diperlihatkan, Ya, begitu. Itu size-nya berapa waktu? Ukuran perusahaan Anda itu berapa waktu go public itu? Jadi pada waktu itu kita fundraise 250 Pak, 250 miliar. Apanya? Valuasi. Ya. Jadi modal di store sama ininya segitu. 250 miliar. Fundraise-nya kita di 20%. 20% dapat berapa waktu itu? Dapat waktu itu 22,5 karena kita lepas di harga 100 rupiah. Jadi perusahaan skala 250 miliar go public, 20% dan bisa dapatkan uang dari pasar modal 22 miliar. Uang itu untuk apa? Sesuai dengan prospektus kan? Sesuai dengan prospektus. Jadi modal kerja saya lupa 70% atau 80%, yang sisanya untuk sewa mesin Pak, untuk nambah sama. Karena nggak punya utang kan perusahaan ini. Ada sih Pak, tapi kan tetap ada waiver, ada apa, dan Ya. bahwa kita memang bisa itu. Karena salah satu tujuan IPO yang terbanyak itu kan untuk membayar utang ke bank. Nah ini kan hampir nggak punya utang, sehingga untuk modal kerja. Modal kerja Pak. Anda menyesal nggak? Ini sudah berapa? Tahun 2016 ya? Iya. Sudah 2019. 7 tahun. Kalau 2019 sudah 3 tahun. 3 tahun. Menyesal nggak? Awalnya Pak, tapi akhirnya ketagihan Pak. Akhirnya ketagihan Terus mau karena balik kita lagi, tahu mau ya, balik betul, lagi. karena kita tahu bahwa memang Pernah menyesalnya apa? Pernah agak menyesal tadi apa? agak menyesalnya itu waktu itu begini Pak. Jadi semuanya kan harus terlaporkan. Ya, Yang selama telanjang ini tadi. saya ini, akhirnya saya harus ini, apapun kita ini. Akan tetapi begitu kita bisa melalui proses itu dan kita ini ya sebenarnya banyak untungnya juga kalau kita tahu dan kita benar. Itu tujuannya untuk itu. Dan tertolong karena perusahaan jadi sehat kan? Sangat tertolong. Nggak perlu ada lagi yang disembunyikan, semuanya terbuka. Dan waktu harga sahamnya berapa waktu itu pertama? Kita buka di angka 100 Pak. 100 rupiah. 100 rupiah. Berapa saham? 150 juta lembar. 150 juta. Oke. Nah sekarang harga sahamnya berapa hari ini? 50 Pak. 50. Kenapa? Nah itu ya pertanyaan itu yang selalu saya itu bingung Pak. Jadi siapapun baik regulator atau apapun. Jadi begini Pak. Kalau size-nya kecil seperti kita kan kemungkinan memang Real ya pembelinya. Pak, betul, real. Tidak bisa dimain-mainkan. Nggak bisa dimainkan. Jadi memang DPS-nya itu murni. Jadi DPS itu tadi daftar pemegang saham. Jadi dari analisa tim kita juga hampir 70% dari sekitar 5.000 orang itu milenial Pak. Oh. Jadi memang dia berharap angka itu segitu, dia bisa beli dengan Bisa 1 beli, juta, 2 juta, bisa trading. nanti begitu naik, begitu ini. Nah, pertanyaannya kan, saya bingung juga, kenapa sih diharapkan seketika itu ada lonjakan, seketika ini padahal Pak, emiten yang memang benar dia ingin mendapatkan sesuatu itu memang justru kepingin pada waktu itu mendapatkan harga yang memang dia bisa beli dengan harga tertentu dan dia melihat kondisi record kita ceritakan bagaimana prospek kita, dia happy dan dia memang sengaja menyimpan saham kita gitu. Nah itu kalau Terus ditanya usaha Anda supaya harga saham ini bisa naik, supaya investor Anda senang apa? tentu dari proyeksi Pak, jadi tetap selama misalkan beberapa tahun yang lalu kita ini, akhirnya kan kita bicara nanti di RUPS juga kita sebutkan bahwa ada peningkatan
kapasitas penjualan, ada peningkatan laba, ada peningkatan ini, dan memang kita akhirnya juga banyak orang yang menunggu nih untuk segera mengambil dari masyarakat. Kan juga susah Pak. Kalau orang sudah seneng pegang gini kan dia memang pegang beneran. Nggak dilepas. Nah, biar mau dibeli kan harganya 50, saya beli 75, dia juga nggak mau. Gitu. Kalau kita harus bilang ini loh, Pak, Bu, di regulasi itu saya bilang, Bu, ini masyarakat, ini kan kita nggak bisa ini. Dan masyarakat yang ini juga menunggu kita yang berikutnya go public, karena dia juga berharap bahwa industri atau harga sahamnya turun karena selama COVID penjualannya memang terganggu. Pasti Pak. Jadi 2 tahun kemarin pasti kita bisa Tapi nggak sempat rugi kan? Selama COVID? Enggak. Untung bottom line kita, tapi ya masih untung berapa? Tahun ini aku nggak baca neracanya soalnya. Ada masih 180 jualan kecil kok. 180? 80 juta rupiah. Karena COVID ya. Karena COVID Pak. Tahun ini nanti tahun 2022 direncanakan berapa laba? Bisa kembali seperti waktu kita mau IPO sih, mungkin sekitar hampir 5 miliar lagi. Oke. Nah, yang kedua akan IPO ini ayam. Ayam Pak, perdagangan juga. Itu size-nya berapa? Size-nya mirip-mirip sih Pak. 250 miliar. Papannya juga papan pengembangan sama, jadi papan pengembangan sama terus. Oh iya, kita belum bicara tadi karena itu bukan di bursa umum itu, tapi di bursa papan pengembangan. Jadi di bursa itu dibagi. Iya, dibagi ini Pak. Papan pengembangan itu jadi satu dengan papan utama Pak. Papannya jadi satu, baru papan akselerasi yang beda. Oke. Jadi ini papan di umum, papan pengembangan, dan itu yang ayam nanti juga di situ, dan size-nya juga sekitar 250, yang akan dilepas juga sekitar 20%, dan harga sahamnya juga akan 100. Sekitar 100. Kapan rencana? Kalau tidak ada halangan, Agustus Pak. Agustus tahun ini. Berarti prospektus sudah jadi ini? Sudah registrasi. Bisa nanti saya share. Sudah registrasi. Sudah, berarti rating sudah? Sudah Pak, sudah semua. Terus juga sudah registrasi ke 1 di OJK di bursa. Kemarin tinggal melengkapi. Mini expose mungkin kalau nggak ada halangan sekitar tanggal 28 ini. Mini expose ya? Di Jakarta? Sekarang sudah online. Sudah online. Pakai Zoom. Pakai Zoom. Jadi akhir Agustus awal Agustus. Awal Pak. Awal Agustus akan ada satu lagi yang go public. Terus satunya lagi kapan lagi go public? Tahun berikutnya. Wow. Terus satu lagi tahun berikutnya lagi. Mudah-mudahan. Hebat. Jadi nanti dalam 5 tahun ada punya 5 perusahaan go public. Kalau orang capital market bilangnya 5 barang Pak. Berapa barang nih kamu punya di sana? Anda tiap hari ikut buka harga saham? Ikut Pak. Terus? Ya, alhamdulillah sekarang dengan kondisi yang jauh lebih baik sih ya. Dibandingkan periode tahun kemarin yang penuh ketidakjelasan kan pada waktu COVID itu ya. Alhamdulillah tadi dikatakan bahwa kita masih bisa survive dalam situasi pandemi seperti itu. Bahkan 1 orang karyawan pun saya nggak kurangi karena ya tanggung jawab moral kita juga ya apapun juga show must go on ya, walaupun dengan berbagai keterbatasan yang ada, tapi alhamdulillah kita juga bisa tetap menjaga fundamental usaha kita. Kalau nanti ayam itu go public, itu perusahaan ayam keberapa yang sudah go public di Indonesia? Yang susah kan boleh? Ya nggak apa-apa. Aja. Jadi begini Pak, ada benchmark tertentu. Kalau perusahaan ayam yang tadi Pak ceritanya sudah utuh, jadi dari hulu sampai hilir sih ada 5-an lah yang sudah go public seperti Darupopa, seperti yang adalah yang barusan sih Widodo, WMMU ya Widodo. Tapi kan itu bukan benchmark raksasa. Ujung sama ini. Dan kita kan cuma yang ujung sana yang perdagangan aja. Jadi mungkin ketika satu-satunya ini. Ya mudah-mudahan lah. Satu-satunya juga yang di sini. Jadi makanya betapa susahnya memberikan apa sih yang membuat kamu itu lain dari yang lain, itu kan kita keunikannya, keunikan bisnisnya itu yang selalu kita itu bingung untuk menjelaskan ke regulator, dan regulator akhirnya juga harus. Akhirnya apa? Ayam itu apa? Uniknya di mana? Kita kan perdagangan Pak. Perdagangan itu tentunya tidak berkaitan antara permintaan dengan ini harus sesuai ini itu dari sana. Terus yang kedua dalam menjaga
customer. Jadi kenapa sih customer selalu menggunakan kita? Tentu kan ada trik-trik ini yang kita inikan. Nanti banyak mungkin prospek. Ini ayam kampung atau ayam apa saja? Potong, Pak. Ayam potong. Terus yang ketiga bahwa di tengah situasi yang seperti ini dengan customer yang memang bisa kita jaga dengan ini, ya memang customer loyal kita itu yang akhirnya terus ada tren khusus misalkan di daerah tertentu yang orang itu walaupun kita head to head dengan si A, si B, si C, mereka kenapa sih masih tetap nah uniqueness itu Pak yang memang harus datang, harus dimiliki, harus iya ini ya beda. Ini marketnya di daerah mana nanti? Indonesia Timur Pak, terutama dari sini sampai ke Bali sampai ke Sulawesi, ya, NTB gitu. Ya. Wah, nanti mungkin baru ke sana-sana. Ya, makanya cari modal di pasar modal. Hebat sekali. Ya, ini siapa saja silahkan tanya sendiri nanti pengusaha-pengusaha kecil yang mau cari uang kelas 20 miliar, betul, 22 miliar daripada pinjam ke bank yang harus dari bunga dan terutama juga jaminan. Dan berarti pasar modal ini sudah sangat fleksibel ya sekarang ya. Alhamdulillah Pak, saya bilang begitu Pak, tapi memang 2 tahun terakhir, jadi 2 tahun terakhir ini mereka bisa mengikuti keuniqueness-an dari beberapa ini dan memang effortnya Pak, kita harus berlebih untuk menjelaskan ke beliau-beliau yang di atas itu. Saya bilang kan mereka by Pak, teori yang dibaca ya Pak ya, sedangkan di lapangan kan beda sekali. Sangat beda. Ya. Contoh begini Pak adalah satu aja ya. Di dalam undang-undang PT misalkan ya, untuk akuisisi suatu PT itu kan harus dilakukan pengumuman koran Pak. Sebenarnya pengumuman koran itu untuk apa sih? Kan untuk menjamin yang diakuisisi itu tidak ada hubungan gelap, tidak ada ini kewajiban kepada pihak ketiga. Terus pada waktu ini memang di lapangan Pak. Ketika kita bertanya ke notaris yang membuatkan akuisisi, beliau tanya, Pak, pemiliknya siapa? Saya. Terus yang mau diakuisisi siapa pemiliknya? Saya. Terus pegawainya Pak sama satu. Saya pikir nggak perlu deh Pak pengumuman koran. Oke Pak. Tapi ketika Bapak mau IPO, pengumuman koran itu wajib karena undang-undang. Nah, pertanyaannya, sekarang tujuannya pengumuman koran itu apa sih? Waduh ya Pak Dahlan. Setuju. Betapa susahnya Pak menjelaskan. Ada lagi Pak, satu. Karena kan berpegang pada peraturan yang tertulis. Satu lagi Pak. Apa? Jadi di dalam misalkan perizinan. Menarik ini para pemegang keputusan ya. Misalkan gini Pak, perizinan. Syarat untuk tadi Pak, perizinan di dalam pemotongan ayam itu izinnya harus nama PT sesuai. Oke Pak. Pada waktu kita beli pemotongan ayam, perizinannya itu masih PT nama yang kita sebelumnya. Gak sesuai loh Pak. Diminta untuk sama antara itu dengan ini. Terus akhirnya kesimpulannya apa? Anda belum berizin. Bayangkan. Tapi banyak yang seperti itu. Anda harus maju terus. Banyak yang seperti itu. Ya ada. Kita ngotot Pak. Kita tidak berizin. Kita bukan tidak berizin. Saya berizin tapi masih atas nama PT yang lama. Terus dan apa? Akhirnya gimana? Kalau begitu coba Pak, apakah sekarang lagi diajukan balik nama? Oke. Mana Pak buktinya balik nama? Aduh, mati aku. Oke deh, kita terpaksa Pak sama kayak pengumuman koran tadi kita. Tapi begini Pak, maksud saya yang tadi orang tua saya ngajari bahwa hikmah harus walaupun dari baca itu harus tahu artinya apa yang dibaca. Keluhan-keluhan itu Pak, kenapa sih? Maaf nih UKM nanti juga harus bisa bukan jangan hanya lakukan, tapi coba deh. Jadi masalah hukum, masalah peraturan, masalah administrasi juga harus diberesin. Kalau enggak nanti jegal. Nyerimpet. Ya itu latihan menjadi pengusaha profesional meskipun sebetulnya untuk usaha-usaha kecil harusnya ada kekhususan. Betul sekali. Ya. Loh, kenapa namanya Nanang seperti orang Kalimantan? Nggak tahu ya Pak, maaf. Kalau dari yang pertama itu Muhammad Taufan dari Wijaya, jadi masih ada itu-itunya. Yang kedua Nur Hayati, yang ketiga Abdul Haris Novianto, yang keempat Siti Zubaidah. Kok saya Nanang Sumartono di Wijaya, saya itu bingung juga. Tapi ternyata saya dengar dari Ibu Bapak dulu yang ngurus nama itu nyuruh orang gitu loh Pak. Mungkin salah ketik atau salah. Simpel aja ya sudah, saya nggak tanya lagi Pak. Nggak apa-apa. Ini juga. Saya nggak tanya lagi. Mau namanya salah ketik Pak gimana atau salah ini ya sudah. Ayah siapa namanya?
Muhammad Zuhri, Pak. Mana diri. Jadi beliau orang Gresik ya. Anda masih merasa orang Lumajang atau merasa orang Mojokerto? Campur-campur ya Pak, kalau di Gresik karena bapak saya dari orang Gresik yang ini ya masih ini ya Kental dengan dunia. Ya, terima kasih. Anda jadi contoh para Ya, UKM, menjadi contoh para usaha kecil, berani maju, berani ke pasar modal, dan kita lihat terus apakah ke depan ini Anda betul-betul menjadi bukti bahwa ayo Betul. kita maju ke pasar modal sama-sama gitu. Siap. Makasih Pak Haris. Ya, Makasih sama-sama. Nana. Ya, Ya, terima kasih. Mudah-mudahan Anda Terima terus kasih sehat ya. banyak. Amin. Aduh, hebat, Amin. Anda hebat Ya. sekali. Ya, terima kasih.